Apa sih yang paling utama dalam hidup? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang paling utama apa? Bijaksana dalam mengejar kenikmatan. Kenapa kok mengejar kenikmatan? Karena diakui atau tidak diakui, kita hidup ini mencari kenikmatan. Yo bahasa kasarnya nyari seneng, nyari enak. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tema kita malam ini seorang filosof yang namanya Epicurus, atau ada yang membaca Epikuros. Nanti punya aliran namanya Epicureanism. Malam ini kita nambah satu wawasan lagi dari Epikuros. Epikuros ini dikenal sebagai filosof hedonisme. Cuma orang barat nanti menceritakan Epikuros itu konotasinya agak negatif. Bukan apa-apa, bukan karena pikiran-pikirannya jelek, karena agak awal habisnya Yunani kan munculnya Romawi yang Kristen itu. Nanti ajaran Epikuros ini tidak terlalu disukai sama orang-orang Kristen karena mereka lebih suka dan nanti lebih laku tandingannya Epicureanism, yaitu Stoicism minggu depan. Ajaran-ajaran Epikuros itu dianggap ajaran yang hanya mengejar kesenangan. Tapi sebenarnya enggak sekedar itu. Enggak sekedar itu. Jadi di banyak referensi, biasanya di buku-buku filsafat umum dasar, Epicureanism ini dianggap aliran yang mengajarkan hidup hanya untuk mengejar kesenangan jasmania. Kalau di kamus itu saya lihat definisinya, seorang Epicurean itu a person who devoted to refined sensuous enjoyment, especially good food and drink. Jadi definisinya agak dangkal. Jadi Epikurean itu orang yang hidupnya didedikasikan untuk cuma nyari kesenangan saja. Sebenarnya tidak salah definisi itu. Tapi kalau tidak dijelentrehkan apa maksudnya kesenangan dalam filsafatnya Epikuros, orang bisa salah paham. Dianggapnya orang hidup ini cuma untuk senang-senang. Ya hidup itu memang nyari senang kalau pakai teorinya Epikuros ya. Nyari kesenangan itu sah, manusiawi, bahkan harus. Apa ada orang yang hidupnya nyari susah? Kan nggak ada. Cuma orang sering salah pakai. Nyari seneng itu boleh, tapi kalau hanya untuk seneng-seneng itu beda kan konotasinya. Jadi hiduplah untuk mencari kesenangan, tidak apa-apa. Tapi jangan hidup hanya untuk senang-senang. Konotasinya beda antara nyari kesenangan dengan senang-senang belaka. Nah kalau Epikuros itu yang nyari kesenangan ini. Kalau ada yang berani angkat tangan, siapa yang mau nyari susah dalam hidup? Tidak ada. Itu yang ditangkap oleh Epikuros. Epikuros ini filosof pasca Socrates. Dan gagasan awalnya mirip kayak kelompok sinisme. Dia di awal sinis pada pikiran-pikiran Socrates, Plato, dan murid-muridnya. Kalau Socrates, Plato, dan murid-muridnya kan mikir keras luar biasa untuk mencari gimana caranya jadi orang baik. Dan itu diketawakan oleh Epikuros. Ndak manusiawi yang kayak gitu. Hidup itu bukan gimana caranya jadi orang baik, tapi gimana caranya bahagia. Dan katanya Epikuros, bahagia itu apa? Bahagia itu seneng. Rumusnya simpel. Kalau kalian, saya ini bahagia sekali, tapi kok sumpek terus nangis, terus ya, tidak ada orang percaya kalau kalian bahagia.
Definisi paling simpel kalau ada orang tanya bahagia itu apa? Senang. Awal dan akhirnya bahagia itu senang. Yo kalian bisa lah berteori ndaki-ndaki bahagia adalah sampai sak buku itu kan kemarin bahagia. Makanya Epikuros tidak saya masukkan dulu waktu sesi filsafat kebahagiaan karena langsung buyar konsep idealmu. Ya, karena bahagia bagi Epikuros ala terlalu banyak teori. Bahagia itu seneng, titik. Ya nanti kita jelaskan apa itu seneng. Jadi kan kemarin bahagia itu utama. Utama itu nyari perilaku di antara dua ekstrim dan seterusnya. Keruwetan. Meskipun di antara dua ekstrim, kalau kamu sumpek itu namanya nggak bahagia. Kalau kita ndak tenang itu namanya ndak bahagia. Jadi awal dan akhirnya bahagia itu seneng. Itu Epikuros. Jadi ya mungkin nanti di sini saya pakai kalimat kebahagiaan, tapi bacalah kebahagiaan itu sebagai kesenangan. Ngaji filsafat ini membahagiakan nggak? Ya Pak, membahagiakan, cuma saya sering sumpek, nggak paham-paham, saya kadang hujan juga males, rasanya kok, itu berarti nggak bahagia kamu ngaji filsafat. Ciri paling gampang, kamu nggak seneng. Kuliah itu menyenangkan nggak? Kuliah itu membahagiakan nggak? Yo, bahagia sih Pak, saya bisa kuliah. Tapi kok yo masuknya jam 7, dosennya nyebeli kabeh, terus itu namanya nggak bahagia kamu kuliah. Parameternya apa? Kamu tidak seneng. Kalau seneng itu kan kuliah jam 7, setengah 7 kamu sudah nunggu. Dosennya tak tunggu ini, setengah 7 masuknya jam 7. Buktinya kan kamu ya kuliah jam 7 datangnya setengah 9. Prinsipnya gampang, yang penting ketut absen. Kan sering begitu. Berarti kuliah itu tidak membahagiakanmu. Buktinya apa? Kamu tidak seneng. Jadi, dan itu konsep dasarnya Epikuros. Nah, cuma jangan dikira seneng-senengnya Epikuros itu seneng-seneng yang berhenti di kepuasan fisik. Kehidupan nyatanya seorang Epikuros itu jangan dibayangkan orang yang hura-hura. Jadi Epikuros ini bagi beberapa filosof dialah nanti yang mempelopori gaya hidup kalau barat itu namanya hippies. Jadi orang-orang yang menjauh dari keramaian terus menikmati hidup. Nanti jamaahnya banyak Epikuros ini. Jumlahnya sekitar 400-an zaman itu, kira-kira 400-an lebih. Membentang dari Mesir sampai ke Palestina. Jamaahnya banyak. Jadi awalnya dia beli rumah besar. Yang di rumah itu dibikin semacam sekolah, kampus. Cuma tidak di dalam ruang, tapi outdoor. Makanya dikenal sekolah kebun atau sekolah taman. Bahasa Inggrisnya the garden school. Jadi sekolah taman. Orangnya ngumpul di taman, nyari posisi santai, saenake, terus belajar. Dan hidupnya juga di rumah itu. Nanti di rumah itu banyak kamar-kamar, monggo milih kamar yang cocok. Berinteraksi sesering mungkin di sana, tukar pikiran sesering mungkin, tapi santai, menikmati hidup. Banyak nanti jamaahnya yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kesehariannya, kekayaannya untuk gabung di gengnya Epikuros ini. Itu jadi bikin semacam halako sendiri keluar dari keramaiannya Athena. Menjauh dari pusat kota. Tadi di cover awal kan gambarnya mirip semacam itu, cuma itu ilustrasi. Bareng-bareng. Dan nanti banyak cerita-cerita fitnah. Kalau hari ini hoak. Jadi ada yang bilang Epikuros itu selalu mengadakan pesta-pesta makan dan juga pesta-pesta seks. Cuma itu hoak ya, karena hari ini nggak ada medsos, nggak ada yang bantah.
Tapi bantahannya ada di beberapa buku yang menunjukkan bahwa enggak kayak gitu. Dan Epikuros ini nyufi beneran gaya hidupnya. Bagi Epikuros, ya zaman itu di antara makanan mewah itu keju. Katanya Epikuros kalau orang sehari makan keju lebih dari 1 kali, itu sudah berlebihan. Ya rumusnya berarti kalau sehari makan 3 kali, ya kalau kita kaya, ya cukup makan enaknya sekali saja. Kalau makan enaknya lebih dari 1 kali, itu sudah berlebihan. Ya mungkin orang modern hari ini merasakan kebanyakan makan enak, akhirnya penyakitnya datang. Ya, yang susah kita. Kita itu waktu ndak punya uang, pingin makan enak, ndak bisa beli. Besok sudah kerja punya uang, pingin makan enak, ndak boleh sama dokternya. Jadi sepanjang hayat nggak sempat makan enak. Jadi Epikuran gaya gitu. Nanti mungkin di fase-fase terakhir ketika Kristen lahir, ajaran ini ditentang. Sehingga halakoh-halakohnya dibubarkan. Nanti rumah-rumah besar tempatnya Epikuros dan para sahabatnya sebagian besar dijadikan biara gereja. Dan ajarannya dibasmi. Saya bilang tadi nanti yang lebih disukai aliran stoicisme yang kita bahas minggu depan. Ya kalau dari sisi tahunnya Epikuros ini 350 sebelum Masehi. Jadi abad-abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kehidupan nyatanya beliau ini seorang mistikus sebenarnya, sufi yang uzlah, menjauh dari dunia dan menikmati hidup. Ya menikmati hidup itu tidak berarti terus kaya raya senang-senang dengan hartanya. Tidak ada syarat harus kaya untuk bisa senang dan bahagia. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Epikuros dan murid-muridnya. Maka kalau mau dikasih judul malam ini, tema kita adalah menikmati hidup. Dan Epikuros memang menyindir filsafat sebelumnya. Filsafat sebelumnya itu terlalu bikin sumpek, hidup yang simpel. Rumusannya terlalu jelimet. Padahal hidup ini sangat sederhana. Dan kalau kita bisa memahami logika kesederhanaan ini, kita akan menemukan hidup yang nikmat, hidup yang nyaman. Segala keruwetan hidup kita itu karena cara hidup, cara mikir kita sendiri yang kita bikin ruwet. Ya kayak ngaji ini loh. Kadang-kadang kan pengajian-pengajian tertentu itu kalau mau ikut pengajian harus bikin seragam. Oh itu ya karena saya ngalami sendiri. Baru ikut pengajian suruh beli seragam. Ya bagus sih kelihatan seragam semua, nggak kayak ini ada yang kaosan, ada yang nggak apa-apa sebenarnya. Cuma nggak ada hubungannya sama kemampuan ngaji kan. Tapi kita sendiri yang bikin rumit, bikin aturan-aturan. Kalau di sekolahannya Epikuros tadi bebas. Kamu sambil lesehan juga ndak apa-apa, sambil tiduran juga ndak apa-apa, sambil nongkrong, bahkan tadi gambarnya ada yang duduk di atas meja juga ndak masalah. Yang penting saling terbuka, diskusi, saling seneng. Bahkan nanti ada gambar yang nggak saya masukkan, ada yang gambar beberapa malah ndak pakai baju. Yo, kalau kamu ndak boleh ndak pakai baju. Oke, kasihan temennya. Ya. Jadi itu Epikuros. Terus, nah kenapa dia nyepi? Nggak ikut gabung sama Socrates and the gang dan kawan-kawan dan wa akhwatuhu wa ashabuhu di Athena. Katanya Epikuros, I have never wished to cater to the crowd. For what I know, they do not approve. And what they approve, I do not know. Katanya Epikuros, aku ndak pingin ikut-ikutan terjun, ikut-ikutan cater. Cater itu catering, kata dasarnya catering. Ikut melayani, menyuplai kebutuhan crowd, kebutuhan banyak orang.
Bahasane Sunan Kalijaga, ikut-ikutan arus. Orang banyak. Sekarang trennya apa, yang jadi viral apa, terus kamu ikut di situ. Logikanya orang banyak itu katanya Epikuros, for what I know, they do not approve. Yang aku tahu biasanya mereka nggak setuju karena orang biasa itu nggak mau mikir dalam. Maunya yang lain begitu ya begitu. Sementara para filosof ini kan mikirnya dalam. Jadi katanya Epikuros, yang aku tahu mereka tidak setuju. Dan apa yang mereka setujui, aku tidak tahu. I don't know. Maksudnya apa? Yang berjalan di masyarakat ini aku tidak paham. Kok bisa ya orang itu kayak gitu? Logika masa itu kan, kalau kadang-kadang kita pikir kan kadang nggak nyambung. Ujuk-ujuk ada anak kecil bawa tulisan di pinggir nyegat bis pakai om, telolet om. Itu se-Indonesia setuju, viral itu. Itu kan what they approve I do not know, ndak paham belas aku. Yo contoh yang lain banyak. Ya sekarang tinggal kamu sebut yang viral hari ini apa. Wong ada Raja Salman nambah cutinya 3 hari. Itu heboh se-Indonesia. Aku ya bingung istimewanya di mana sih? Wong ya rojo, cuti dan kerasan nambah 3 hari itu biasa aja. Wong mereka bayar-bayar sendiri. Tapi kok se-Indonesia terus heboh ya? Itu for what they approve I do not know. Piye ya mikir wong-wong itu kan gitu. Maka katanya Epikuros, daripada capek mikir orang banyak ya sudahlah. Nanti aku ngomong apa-apa juga dimarahi sama mereka. For what I know, they do not approve. Wong mereka memang nggak nyampe. Daripada capek ngeladeni, minggirlah kita sebentar. Kita nikmati hidup kita sendiri. Itu Epikuros. Kalau mikir terus crowd, mikir terus kerumunan, sumpek kita. Kita cari yang paling nyaman. Ngaji ini juga begitu, kamu boleh bebas. Selonjor boleh, ndak harus pakai silo. Ya, kelesetan juga boleh, cuma jangan di depan. Kalau di depan sini terus kamu tidur, nanti yang lain berdiri sholat, kapok kamu. Oke. Jadi kalau tidur di belakang. Terus. Ini rumusan utama filsafatnya Epikuros. Katanya Epikuros, apa sih yang paling utama dalam hidup? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang paling utama apa? Bijaksana dalam mengejar kenikmatan. Kenapa kok mengejar kenikmatan? Karena diakui atau tidak diakui, kita hidup ini mencari kenikmatan. Yo bahasa kasarnya nyari seneng, nyari enak. Saya bilang tadi di awal. Kalau kamu tanya, nikmat itu apa? Nikmat itu ndak ada rasa sakit, ndak ada rasa galau, ndak ada rasa sumpek. Jadi tidak ada netral ya. Kalau kita nggak sumpek, nggak galau, itulah nikmat. Tidak bisa seneng, tidak seneng, dan biasa. Hidup isinya cuma 2, seneng atau tidak seneng. Biasa itu termasuk seneng berarti. Kamu nyaman. Zona nyaman itu kan standar biasa. Dan kamu seneng, kerasan di situ. Jadi berarti apa? Nikmat itu kalau tidak ada rasa sakit, nggak ada ganjelan, nggak ada gelisah. Itulah nikmat. Jadi rumusannya nggak perlu terlalu jelimet. Kenapa kok pakai definisi negatif? Karena pakai definisi positif akan susah. Coba aja. Nikmat itu Pak, kalau kita bisa ketawa. Wakeh tunggale. Banyak orang ketawa, malah ketawanya hasil dari stres. Itu kan tidak nikmat. Banyak orang senyum, tapi senyumnya bukan karena dia senang, tapi karena basa-basi. Karena kalau ketemu saya mungkin kamu janjinya lagi sumpek. Wah ketemu Pak Faiz terpaksa harus senyum nih. Kan gitu. Berarti kan nggak karena seneng itu terpaksa. Sama-sama senyumnya. Nah kan susah. Memang karena seneng dan nikmat itu hubungannya sama rasa. Saya sering bilang rasa itu memang sukar didefinisikan secara positif. Jadi secara lurus mendefinisikannya apa? Secara negatif. Kalau nggak ada yang ganjel, nggak ada yang galau, lancar, itulah nikmat.
Jadi keutamaan hidup itu kalau bijaksana, dan kebijaksanaan itu ndak usah ruwet-ruwet mikir macam-macam. Kebijaksanaan untuk menemukan, untuk ngopeni apa yang kita senangi. Jangan sampai kita salah milih. Maka butuh kebijaksanaan. Misalnya teh atau air putih, kan selalu dikasih saya dua ini. Mana yang paling bikin aku seneng, itulah nanti yang tak ambil. Untuk bisa milih ini, bikin kebijaksanaan. Saya harus noleh sini apa noleh sana, kira-kira lebih nikmat mana. Nah, itu kan milih mesti. Antara sana apa sini. Mungkin nikmat sana, cuma urusan yang lain saya harus lihat ke sini. Nah itu maka saya, ya karena kalau ke sana nanti habis ngaji aku kangen. Jadi terpaksa harus banyak lihat sini. Tapi posisinya boleh diubah sekali-sekali, yang ibu-ibu di tengah. Yang laki-laki mbok ngalah gitu loh, kamu ke sana. Oh, yang perempuan biar di sini. Oke, biar ngajinya lebih panjang. Oke, terus. Nah, kalau ada yang tanya, apa ndak rendah Pak hidup kok cuma nyari seneng? Ndak. Kenapa? Karena itu fitrah. Kamu ndak bisa nyalai fitrah. Orang hidup itu, ya Allah itu kan nyuruh kita ke muka bumi kan nggak terus dikai tugas, terus PR, terus kan ndak. Kita disuruh seneng. Bahkan PR dari Allah itu biar kita seneng. Jangan dikira kamu disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh haji itu terus biar kamu sumpek. Enggak. Maka enggak boleh mengeluh Allah ini bikin sumpek aja. Itu sebenarnya biar kamu seneng. Itu kan rumus-rumus yang kamu belum nangkep mungkin. Ada rahasianya untuk bikin kamu seneng. Jadi fitrah. Saya tadi di awal ngomong, tidak ada orang yang secara sengaja saya milih susah Pak. Kecuali yang sudah stres, yang sudah putus asa. Oke. Loh Pak, orang jatuh cinta kemarin kan ada Pak yang milih susah. Enggak. Orang jatuh cinta kamu anggap susah, itu kan kamu yang lihat. Yang ngalami merasa seneng. Kayak ibu sama anaknya. Ibu ini ketoknya soro banget, kasihan ya, pagi-pagi bangun, sembarang kali diurusi. Tapi dia bahagia dengan itu, senang dengan itu. Ya kayak ibumu kalau main ke kos-kosanmu itu loh. Kamu pinginnya kan sudah lah Bu, tidur aja gak usah. Tapi ibumu kan gak mau. Dia nyapu-nyapu lah, bersih-bersih lah. Loh, dia senang dengan itu. Dia gak menderita dengan itu. Dia senang. Jadi enggak, orang tetap secara fitrah milih yang menyenangkan untuk dirinya. Tidak ada orang yang secara sengaja milih susah. Maka konsep saya berkorban demi agama tidak ada. Ketika orang ngomong saya berkorban, itu berarti yang bikin dia senang ya berkorban itu. Tidak ada orang yang secara sengaja milih susah. Kalau saya korban loh Pak, tapi saya berat sebenarnya ini, kamu tidak senang. Itu berarti ya kalau agama kan tidak ikhlas namanya. Tidak ada nilainya. Yang bernilai itu kalau kamu mengejar yang membuat kamu senang. Jadi rumus pertama dari Epikuros, hidup ini awal dan akhirnya adalah kesenangan. Disitulah nanti sumber kebahagiaan. Nanti ada kalimat dari Epikuros, kenapa sih harus senang? Yang pertama fitrah tadi, yang kedua karena kita akan mati. Loh Pak, nanti kan di akhirat ada kesenangan lagi bagi yang percaya besok ada akhirat. Kalau Epikuros enggak. Katanya Epikuros ya seandainya ada kan yang di sana itu besok kesenangan akhirat. Sekarang carilah kesenangan dunia mumpung kamu hidup di dunia. Gitu loh. Loh Pak, besok di akhirat bisa toh Pak senang-senang kayak di dunia? Enggak bisa, alamnya beda. Kan ada hadisnya, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Berarti enggak kayak sekarang. Jangan mau ketipu. Berarti senangnya akhirat besok, bukan senangnya dunia pasti. Wong mala ainun ro'at wala udhunun sami'at kok. Jangan dibayangkan, Pak, besok di surga 72 bidadari, berarti di rumah saya ada punya istri 72, terus bebas ngapain aja. Bayanganmu ngono. Itu kesenangan dunia itu, bukan kesenangan akhirat.
Kalau akhirat, tidak terbayangkan. Wong kamu belum ngerti. Mungkin kalau dianalogikan kayak dulu waktu kamu di kandungan ibumu, yang bikin kamu senang kan beda dengan di dunia sekarang ini. Kebahagiaanmu waktu di kandungan dengan sekarang hidup di alam dunia ini mungkin beda. Akhirat mungkin analoginya juga begitu. Kamu melihat, wah bayi itu ya mau ya makan cuma hasil cernaan ibunya, menjijikkan sekali. Jadi kamu sekarang di dunia. Besok di akhirat mungkin gitu, begitu lihat dunia. Alah-alah orang dunia itu loh kok mau-maunya gitu. Bisa jadi begitu. Cuma memang jenis kesenangannya beda-beda. Maka katanya Epikuros, nikmati aja hidupmu di dunia sekarang. Kamu hidup sekali kok. Jadi kenapa sih Pak kok cari nikmat? Karena besok kita mati. Dan gak kembali lagi. Kecuali yang mati terus gak jadi. Yo kan ada orang yang mati suri terus gak jadi kembali lagi. Oke. Jadi karena besok kita mati, maka nikmatilah hidup di dunia ini. Ya nanti meskipun nikmat ada rumusnya, jangan sembarangan. Terus kenapa sih disebut fitrah? Ya karena memang fitrahnya manusia itu nyari seneng. Seneng itu diakui atau tidak tujuan hidup kita. Kalau sudah seneng kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia, rasanya kan kita hidupnya sudah lengkap. Kita merasa memiliki segalanya. Padahal mungkin enggak. Orang bahagia itu kan begitu. Kamu misalnya nembak pacarmu diterima, seneng kan, bahagia. Itu rasanya di luar itu nggak ada apa-apa lagi. Kok seneng meskipun mungkin dompetmu lagi tipis, tugasmu nggak selesai-selesai, tapi seneng, bahagia. Orang bahagia itu rasanya full, hidupnya penuh. Dan orang yang tidak bahagia, meskipun dia punya segalanya, akan siap mengorbankan apapun biar dia bahagia. Semua modal yang dimiliki bisa dihabiskan dalam mengejar yang namanya bahagia. Maka diakui atau tidak, manusia itu nyari bahagia. Sehingga kalau ada orang mengejar kebahagiaan, jangan disalahkan. Itu fitrah. Oke. Jadi rumusnya itu. Seneng, kalau sudah seneng bahagia. Itulah fitrahnya manusia. Cara untuk seneng bagaimana? Nggak sembarangan loh. Begitu kita salah, kita akan kejebak yang kita anggap senang ternyata bukan kesenangan. Atau yang kita anggap sekarang senang, besok jadi sumber kesusahan. Inilah nanti yang dibahas lebih dalam oleh Epikuros. Jadi hiduplah secara benar, nanti kamu senang. Cuma jenisnya senang sama modelnya senang itu banyak. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu penyakitnya, katanya Epikuros. Banyak orang salah identifikasi kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Yang pertama, dalam hubungan. Orang sering menganggap bahwa hubungan paling membahagiakan itu hubungan romantis. Cowok sama cewek, suami istri, yang mungkin yang ada konotasi seksualnya itu kamu anggap top-topnya yang bikin bahagia itu. Padahal katanya Epikuros, katanya siapa? Buktinya banyak pasangan yang pisah. Yang sudah pacaran aja sering cemburu-cemburuan, gegeran. Kalau kamu mau kalkulasi, sekali-sekali lakukan penelitian. Siapa yang lebih sering galau? Yang punya pacar apa yang jomblo? Ayo, kamu bikin riset, coba sekali-sekali ya. Oh, jangan dikira mudah katanya Epikuros. Enggak. Dianggap punya pacar itu terus seneng, hidupmu tentram, jangan salah. Ya kan? Enggak ada kabar 1 jam aja kamu sudah galau. Ini kok enggak nge-SMS, enggak WA, jangan-jangan. Nah,
Jangan-jangan aku dicuekin nih, jangan-jangan lagi sama siapa nih. Nggak tenang hidupmu. Itu yang jomblo kan nggak mikir ke situ, paling ya nonton yang sedang. Iya, iya. Loh, kalau kamu jomblo kan problemmu cuma satu, gimana cara nyari pasangan kan cuma itu aja. Tapi yang sudah punya pacar kan mikirin neko-neko sudah macam-macam sudah. Banyak, jadi ndak itu bukan hubungan kualitas tertinggi. Oh yang sudah kawin bisa pisah. Yang sudah pacaran lama bisa ganti. Ya kan? Karena ada kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke, ayo. Iyalah. Ya yang pengalaman kan gitu. Pengalamannya temennya maksudnya. Oke, jadi jangan salah. Kebahagiaanmu tidak di situ. Kalau urusan relasi antar manusia, kebahagiaanmu ada di teman sebenarnya. Sahabat. Pertemanan lebih membahagiakan daripada pacaran. Teman itu kan tulus, nggak ada tuntutan apa-apa. Bareng aja senang-senang bersama. Makanya kalau kamu nembak, terus dijawab, kita berteman aja ya. Wah, itu berarti alamat ngajak yang baik itu sebenarnya. Iya, karena katanya Epikuros, teman ini lebih tulus, lebih membahagiakan daripada yang baunya romantis. Kamu sama temanmu kan nggak ada tuntutan apa-apa. Sakos, sekampus, sekelas itu kan lebih bebas, lebih ceria, lebih bisa ketawa-ketawa bareng daripada ketika sudah deklarasi jadi pasangan. Coba kamu lihat sendiri atau rasakan sendiri yang alami. Kemarin waktu nggak ada rasa apa-apa, teman biasa enak aja ngobrol. Sekarang begitu ada rasa sudah mulai grogi wis. Sudah mulai aha-uhunya sudah nggak bebas lagi. Ya kan? Katanya Epikuros enggak. Kualitas kebahagiaan orang sering salah. Dianggapnya dalam hidup berpasangan enggak, sebenarnya dalam pertemanan, persahabatan. Cuma orang sering keliru di situ. Makanya nanti Epikuros kan mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya di satu gedung, ruang, bareng-bareng. Itu kan lebih nyaman katanya dia. Lebih bebas. Tidak ada ikatan aturan macam-macam. Termasuk kayak di kampus. Kalau di kampus kan aturannya banyak. Mulai sepatu sampai kaos, sampai rambut kan diatur. Kalau di sekolahnya Epikuros enggak. Ya saya enggak tahu sekarang apa ada model-model gini. Kalau enggak ada kamu bisa bikin. Yang susah nyari Epikurosnya. Kalau ngumpulin orang sih gampang. Nyari Epikurosnya yang susah. Kalau zaman itu ada Epikuros, jadi ada yang kontrol. Oke, kesalahan pertama. Jadi awas keliru, kebahagiaanmu lebih nyaman di teman. Meskipun orang salah misidentifikasi kebahagiaan ada di pasangan. Terus yang kedua, banyak orang menganggap kepemilikan, harta, uang itu sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros keliru. Bahagia itu tidak ada di situ. Konsepnya Epikuros tentang kerja mendahului jauh konsepnya Karl Marx. Kerja itu bukan masalah kamu dapat honor berapa, dapat uang berapa. Yang membahagiakan dari kerja adalah kamu eksis sebagai manusia. Kamu melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, dan mengubah sesuatu. Itu sebenarnya yang membahagiakan. Kalau uangnya, dia tidak selalu membahagiakan. Kalau kamu mau, bisa dicoba misalnya, uang pokoknya selalu punya, tapi kamu tidak ngapa-ngapain. Di rumah aja nonton TV, sebulan 2 bulan mungkin enak, tapi setahun kamu mesti tidak nyaman. Pingin melakukan sesuatu. Maka awas jangan misidentifikasi. Uang bukan sumbernya.
Kalau uang itu sumber kebahagiaan, orang yang tidak punya uang mungkin orang yang paling malang. Tapi sebaliknya, di dunia ini justru orang yang paling banyak problemnya adalah orang yang banyak hartanya. Ya kayak tadi sama rumusnya. Orang miskin itu paling yang dipikir satu, gimana caranya cari uang. Tapi orang kaya mikirnya macam-macam. Liburan di mana? Terus uang ini buat apa? Mau investasi di mana? Mikirnya banyak. Jadi mending tidak punya uang, kamu mikirnya cuma satu, gimana caranya nyari uang atau nyari utangan. Duh, kalau tidak punya kerja kan nyari utangan. Jadi itu dok kan yang kamu pikir, tidak mikir yang lain-lain. Tidak mikir pacar mas, tidak usah, nggak duit-duit ya tidak mikir pacar, no. Tidak mikir beli rumah, beli mobil, apa mana. Nyari duitnya dulu, itu dok kan yang kamu pikir. Tapi coba orang kaya, yang dipikir banyak. Gimana caranya investasi, gimana caranya mengembangkan uangnya biar besok kembali lebih besar, gimana caranya tambah sumpek. Nyari uang banyak buat apa toh Pak? Ya biar bisa liburan santai-santai. Oh kalau cuma santai-santai kan kita yang tidak punya uang tiap hari sudah santai-santai. Jadi tidak perlu dikejar, nggak perlu cari uang banyak baru santai-santai. Sekarang juga sudah santai-santai. Salah. Jadi kalau kamu menganggap bahwa uangmu adalah sumber kebahagiaan, sudah sangat banyak yang ngomong bahwa tidak di situ. Oke, ya buktinya banyak. Semakin banyak hartamu, semakin kamu dapat tugas tambahan. Menjaganya, membelanjakannya, mungkin mengembangkannya. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh punya uang. Ya punya aja ndak apa-apa. Tapi jangan dianggap itu sumber kebahagiaan. Kalau kamu pas sedang haus luar biasa, uangmu ndak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma air. Kalau kamu pas sedang lapar, uangmu ndak ada artinya. Yang kamu butuhkan cuma makanan. Itu kan kayak orang. Kan ada cerita orang tersesat di padang pasir. Hausnya luar biasa. Terus dia nyari oase. Terus ada di tengah jalan ketemu orang. Mas, oase di mana? Oasenya masih jauh di sana. Sampai ini kok juga di sini ngapain? Saya jualan dasi. Jauh-jauh jualan dasi. Mbok sampean beli dasi di sini? Enggak usah, enggak butuh dasi, aku butuhnya air. Jalan lagi, ketemu lagi. Orang jualan dasi lagi. Mau beli dasi? Enggak, aku butuhnya air. Ngapain beli dasi? Jalan terus, akhirnya sampailah di oasenya. Begitu mau masuk oase ternyata harus ngantri. Ada bayarannya. Enggak boleh masuk dia. Yang boleh masuk hanya yang pakai dasi. Iya, akhirnya enggak bisa masuk dia. Mbok tadi beli dasi kan bisa. Dia tuh enggak mikir deh. Wah, buat apa dasi wong cari air? Begitu mau masuk oase dilarang masuk kecuali yang pakai dasi. Oke, jadi hati-hati, awas keliru. Yang kamu anggap sumber kebahagiaan mungkin bukan sumber kebahagiaan. Termasuk tadi uang. Kalau pas sudah banyak ngomong terus haus, sumber bahagianya minum. Silahkan kopinya diminum. Oke, kesalahan kedua. Kesalahan ketiga. Ini agak mirip, cuma bahasanya Epicurus kemewahan, keberlebihan. Banyak orang yang mendewakan kemewahan. Dianggapnya kalau sudah mewah dia bahagia. Mewah itu butuhnya 10, dia punyanya 20 atau mengejar biar sampai 20, itu kemewahan. Butuhnya minum 1 gelas, tapi kamu menstok minum 1 galon. Itu bagi Epicurus itu kemewahan namanya. Orang menganggap dalam kemewahan inilah hidupku akan bahagia. Ya kayak tadi, begitu aku punya air 1 galon, dengan ini aku tenang karena sekian minggu ke depan suplai air minumku terjamin.
Dengan logika ini terus orang milih kemewahan. Harusnya baju kita itu, kalau mau jujur ya, kita baju itu sebenarnya cuma baju 3. 1 dipakai, 1 dicuci, 1 taruh lemari. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci taruh lemari, yang ditaruh lemari kita pakai. Ya kan? Besoknya lagi terus. Jadi sebenarnya baju itu kita butuh 3. Kalau celana dalam enggak tahu. Ya tinggal ngitung kamu sehari ganti berapa kali. Ya kalau enggak pakai alhamdulillah. Jadi kamu enggak butuh berarti. Loh iya kan? Pasnya begitu, tapi coba kamu buka lemarimu, ada berapa jumlah bajumu? Nah itu kalau bahasanya Epikuros ini kemewahan. Bahkan baju aja kan sekarang ada labelnya. Baju pesta, baju kuliah, tidur, baju mandi loh ada. Mandi itu kan baju untuk dilepas, mandi kan nggak pakai baju, tapi ada baju mandi. Ya kan? Ada baju tidur. Wong mau tidur aja nggak pakai kostum dulu. Padahal kamu kuliah aja nggak menyempat-nyempatkan diri ganti baju. Kadang bangun kesiangan langsung lari. Tapi ini tidur ada bajunya. Itu yang disebut oleh Epikuros kemewahan. Makan juga begitu. Kita selalu nyari yang mewah. Padahal makan itu kan kebutuhannya perut. Bukan kebutuhannya mulut. Kita selalu yang kita pikirkan kebutuhannya mulut. Bukan kebutuhannya perut. Perutmu itu diisi apa aja mau kok. Dia tidak akan bantah. Mbok 1 bulan kamu isi tempe sama tahu, mereka tidak akan demo. Cuma mulutmu itu memang mintanya neko-neko, tidak mau yang biasa-biasa. Mau yang mewah-mewah. Antara kamu makan di kafe yang ratusan ribu sama di angkringan, itu sebenarnya perutmu mau-mau saja. Antara kamu iced tea yang harganya 20.000 sama es teh manis yang harganya 1.500 itu sama saja. Perutmu tidak akan bantah, tidak kok begitu kamu minum es teh terus muntah, kalau iced tea terus bisa. Tidak, sama aja. Iya. Jadi cuma kita selalu yang dikejar apa? Kemewahan. Apalagi hari ini, kemewahan itu kan referensinya medsos. Begitu kamu di kafe, kamu foto cekrik. Ya kan? Terus kamu upload. Tapi nek di angkringan kan enggak kamu. Ya kan? Ya kan makan nih di angkringan itu enggak ada. Paling kamu di kafe mana, di restoran mana mesti begitu. Yang kamu banggakan kemewahan. Seolah-olah kemewahan itulah sumber kebahagiaan. Katanya Epikuros, apa iya? Orang di desa itu enggak kenal kafe, enggak kenal iced tea. Hidupnya ya tentram, damai, bahagia. Kita aja yang bikin ruwet hidup kita. Jadi kesalahan orang-orang zaman itu katanya Epikuros, ya sebenarnya mirip aja kayak zaman sekarang. Biasanya orang ketipu, menganggapnya kalau sudah punya penghasilan, uang, biaya hidup, hidup akan bahagia. Kalau sudah mewah, itulah simbol kebahagiaan. Dan yang kedua tadi, kalau sudah, yang pertama tadi, kalau punya pasangan, itulah sumber kebahagiaan. Ada yang keliru di sini. Tiga-tiganya nyari kebahagiaan yang sifatnya kepemilikan, bukan rasa senangnya.